Rabu 20 Juni 2007, jam 5 subuh, seorang supir taksi dikejutkan dengan penemuan dua tubuh nggak bernyawa di Jalan Laurel, kota Columbia, Carolina Selatan, Amerika. Yang anehnya lagi, keduanya sama sekali tidak menggunakan pakaian apa-apa. Nggak ada sehelai benang pun menempel di tubuh mereka. Makanya kemudian dia nelpon polisi dan keadaan semakin ramai sebab pada kebingungan yang pasangan itu datangnya dari mana. Mereka bukan orang situ. Sampai polisi muncul dan menyatakan mereka memang sudah tidak bernyawa dengan beberapa luka benturan pada tubuhnya. Segera dilarikan ke rumah sakit Palmetto-Reed. Selain untuk dilakukan otopsi, polisi sempat kebingungan. Mereka cari sekeliling TKP kok nggak ada bekas perkelahian. Nggak ditemukan juga baju apa-apa. Sampai berpikir apa mungkin kedua orang tersebut adalah korban penculikan yang disiksa dulu di tempat lain lalu dibuang ke sana. Sampai kemudian mendapatkan CCTV daerah sekitar yang nampaklah bahwa pasangan tersebut datang rencana berdua aja dengan berjalan kaki, lalu naik ke sebuah bangunan di dekatnya. Ini yang kemudian ditelusuri ke gedung kosong sampai ke atapnya, dan ketemulah pakaian mereka. Dompet berisi KTP serta handphone keduanya di atas sana. Dari hasil otopsi, kemudian diketahui bahwa kepergian mereka adalah karena benturan akibat jatuh dari atap setinggi 15 meter tersebut. Lalu siapakah keduanya? Ini adalah pasangan berpacaran, yakni Brent Tyler dan Chelsea, yang sama-sama berusia 21 tahun dan juga teman sekelas jurusan keperawatan di kampus USC Columbia. Chelsea punya kerja sampingan sebagai manajer pengawas di restoran cepat saji Wild Wing Cafe, sementara Brent juga part-time sebagai pelayan di Vista Restoran. Keluarga mereka adalah pasangan yang serasi, sama-sama positif, ceria dan bergaul dalam hal yang baik. Namun belakangan ketahuan bahwa si gadis memiliki pria lain dan mulai menjauhi si Brent. Ini sempat menimbulkan penasaran di antara keduanya. Mereka memutuskan untuk break selama 2 bulan guna introspeksi diri, memikirkan apakah hubungannya bisa dilanjutkan atau berhenti saja. Menurut kakaknya Brent, akhirnya mereka baikan dan berencana akan melakukan pertunangan setelah sidang skripsinya selesai. Namun nampaknya rencana itu batal karena kemudian kedapatan Chelsea video call dengan pria lain sambil mengucapkan kata sayang. Terjadi keributan hebat yang bahkan sekarang tanpa tahu malu. Keduanya saling hina di hadapan teman-teman yang selama ini selalu mendukung hubungan mereka. Selama beberapa hari nampaknya mereka musuhan hingga akhirnya dengan rayuan beberapa teman, Chelsea menyesal dan minta maaf kepada Brent. Berjanji akan setia. Dia cuma lagi bosen saja katanya dan butuh hiburan sedikit. Akhirnya mereka pun baikan dan kawan-kawan ngajak mereka minum pada sebuah bar. Pada hari Selasa malam 19 Juni 2007, setelahnya pasangan ini izin cabut duluan dan berkendara ke arah Jalan Laurel. Mereka sempat bercinta dalam mobil, namun karena sempit kurang leluasa, mereka turun serta mencari tempat yang lebih luas. Ia berjalan kaki sekitar 40 meter dari mobilnya yang terparkir di sebuah bangunan kosong yang nampaknya belum pernah mereka masuki. CCTV menunjukkan keduanya muncul di atap gedung itu yang bentuknya mirip piramida. Mereka saling membadu kasih, buka baju, dan setelah caplok-caplokan selama 10 menit, mereka nggak sadar udah berada di pinggiran atap. Sampai kemudian terjun bebas lebih dari 15 meter ke tanah dan diduga menghembuskan nafas terakhir seketika. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter, diketahui kadar alkohol dalam tubuh Chelsea cukup tinggi. Keadaannya bisa dibilang sangat mabuk.
Hal ini berbeda dengan yang ditemukan pada sistem darah Brand. Dia nampaknya cuma minum sedikit. Kondisi malam itu dikatakan angin cukup kencang, dan jika memang terjatuhnya sekitar jam 3 subuh, bisa jadi kondisi atap sedikit basah karena embun. Ini yang membuat keduanya terpeleset. Pihak keluarga sempat menyatakan bahwa kemungkinan ada orang lain yang mendorong mereka. Namun sekali lagi, CCTV tidak menunjukkan ada orang lain di sana. Dan enggak ditemukan juga tanda-tanda pihak ketiga di atap selain mereka berdua. Polisi juga kemudian menemukan bekas bungkus plastik alat pengaman berhubungan di atas sana. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.